Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama. Pelajaran keempat dengan judul Hukum Taurat itu kekal. Kalau Allah itu kekal, berarti hukumnya juga kekal. Ayat perenungan kita terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Pencipta manusia, pemberi hukum, itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu di alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar yang mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia ini selaras dengan sorga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia ini bukanlah untuk merusakkan hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu dia menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia menjelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Menyatakan bahwa hukum itu, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk menyadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini dia menggunakan kata menggenapi. Dalam pengertian yang sama, ketika dia mengatakan maksud-maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 5 ayat 13, Matius 3 ayat 15. Yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberikan pengajarannya yang besar dan mulia. Yesaya 42 ayat 21. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu untuk menunjukkan prinsip-prinsipnya yang luas dan menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus, citra yang jelas dari diri Bapa itu,
cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanannya yang penuh kasih di atas dunia ini adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah itu sendiri. Kesimpulan, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus adalah kekal, demikian juga dengan hukumnya pasti kekal. Doa saya, semoga kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dalam sibuk pekerjaan hari ini. Amin.